Selamat malam para penikmat misteri. Kalian sedang bersama saya, Hartok Sanjia. Malam ini, saya akan membawa kalian ke dalam sebuah kisah yang berawal dari sebuah rumah tua. Rumah yang konon tidak hanya menyimpan kenangan, tapi juga menyimpan tatapan, sebuah kisah yang terjadi di ujung selatan Jawa, di mana seorang perempuan muda menemukan sesuatu yang seharusnya tidak pernah dilihat manusia. Bersiaplah, karena pintu menuju kegelapan akan segera terbuka. Inilah kisah Rumah Pengintai. Bayangan dari jendela timur. Pastikan lampu kamar kalian sudah dimatikan. Kalau kalian cukup berani, pasang earphone untuk pengalaman yang lebih mencekam. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan kelanjutan ceritanya. Sekarang, tarik selimut kalian lebih erat, karena malam ini akan terasa sangat panjang. Namanya Sinta, seorang fotografer dokumenter berusia 27 tahun. Baru-baru ini, ia dapat tawaran proyek menarik dari alma maternya. Tugasnya sederhana, tapi juga penuh tantangan, mendokumentasikan bangunan-bangunan bersejarah yang terlupakan di pelosok Banyumas. Dari sekian banyak daftar lokasi, ada satu nama yang langsung menarik perhatiannya. Rumah Pengintai, sebuah rumah besar peninggalan era kolonial Belanda yang megah, tapi kini berdiri sepi di tengah hamparan kebun kopi tua. Warga sekitar punya sebutan khusus untuk rumah itu, Omah Sing Delok, yang artinya rumah yang menatap balik. Menurut warga setempat, siapapun yang tinggal, atau bahkan sekadar tidur di dalam rumah itu, pasti akan merasakan sepasang mata yang terus mengawasi mereka dari arah jendela timur. Mendengar cerita itu, Sinta hanya tertawa. Dia sama sekali tidak percaya pada hal-hal gaib atau tahayul semacam itu. Baginya, itu semua hanya omong kosong. Namun, malam pertama di rumah barunya itu mengubah segalanya. Malam itu, saat Sinta sedang asyik mengedit foto di laptopnya, tiba-tiba ia mendengar suara ketukan pelan di jendela timur. Tok, tok, tok. Suara itu begitu jelas di tengah keheningan malam. Awalnya Sinta mencoba mengabaikannya. Mungkin hanya ranting pohon yang tertiup angin. Tapi ketukan itu terdengar lagi, kali ini lebih ritmis dan disengaja. Perlahan, dengan jantung berdebar, Sinta memberanikan diri untuk menoleh ke arah jendela itu. Tapi anehnya, suara itu terdengar sangat teratur. Dan yang lebih aneh lagi, setiap kali Sinta mencoba mencari sumbernya, suara itu mendadak berhenti. Rasa penasarannya memuncak. Dengan jantung berdebar, ia memberanikan diri mendekati jendela. Kaca jendela itu tampak sedikit berembun, dan di sana ada sesuatu yang membuatnya merinding. Sebuah bekas telapak tangan kecil, basah, seperti baru saja menempel dari sisi dalam. Malam itu Sinta tidak bisa tidur nyenyak. Keesokan harinya, saat memeriksa foto-foto yang ia ambil semalam, darahnya seakan berhenti mengalir. Dalam salah satu foto ruang tamu, jelas terlihat siluet seorang perempuan berambut panjang berdiri tepat di belakang sofa. Padahal, Sinta sangat yakin, semalam, ia hanya sendirian. Dia memperbesar foto itu. Dan di pantulan kaca jendela timur, sesuatu yang tak terduga muncul. Ada wajah pucat menatap balik dari sana. Tiba-tiba, terdengar bisikan samar. Kau lihat aku? Sinta panik luar biasa. Tapi rasa penasarannya ternyata lebih kuat. Dia memutuskan untuk bermalam lagi di rumah itu. Kali ini, persiapannya lebih matang. Dia membawa kamera video dan perekam suara, bertekad mengungkap misteri di balik penampakan itu. Malam kedua terasa berbeda. Angin memang tidak sekencang malam sebelumnya, tapi hawa di dalam rumah terasa sangat berat. Seolah udara itu sendiri menolak kehadirannya. Dengan jantung berdebar, dia menaruh kamera menghadap ke jendela timur, lalu mencoba untuk tidur. Pukul 2 dini hari, kamera Sinta merekam sesuatu yang bikin bulu kuduk berdiri. Sesosok bayangan berjalan perlahan dari luar menuju jendela. Lalu, wajahnya menempel erat di kaca, seolah mengintip ke dalam. Keesokan paginya, Sinta dibuat kaget saat menemukan bekas sidik jari berdarah di kaca jendela yang sama. Karena penasaran dan takut, ia mencoba menempelkan telinganya ke dinding di dekat jendela itu. Tiba-tiba, terdengar suara bisikan lirih dari balik tembok. Aku tidak tidur di sini. Aku dikubur di sini. Suara itu pelan, tapi sangat jelas. Sinta langsung mundur ketakutan, dan saat itulah matanya menangkap sesuatu yang aneh. Di bagian bawah tembok, catnya mulai mengelupas, tapi di baliknya, bukan cuma tembok biasa. Ada sebuah ukiran tua, pakai huruf Belanda. Pelan-pelan kamu baca, tulisannya Hier Anna van Hout, yang artinya, di sini beristirahat, Anna van Hout. Setelah diselidiki, ternyata rumah itu dulunya milik seorang bangsawan Belanda, dan Anna van Hout. Dia adalah anak perempuan bangsawan itu yang hilang secara misterius di tahun ke-1943. Yang bikin merinding, menurut legenda, jasadnya tidak pernah ditemukan sampai sekarang. Sejak saat itu, Sinta mulai kehilangan kendali. Dia nggak bisa tidur, nggak bisa makan,
Matanya cuma terpaku ke layar kamera. Setiap kali Sinta menyalakan perekamnya, bayangan sosok itu menjadi semakin jelas, semakin nyata. Awalnya hanya siluet buram di sudut mata, lalu berubah menjadi bentuk yang lebih tegas di setiap rekaman baru. Rasa penasaran bercampur takut mendorongnya untuk terus merekam, mencoba mengungkap misteri di balik penampakan itu. Hingga akhirnya, pada malam terakhir yang mencekam, suara aneh mulai terdengar. Langkah kaki di atas atap rumahnya, diikuti ketukan cepat yang seolah terburu-buru di jendela timur kamarnya. Tok, tok, tok. Jantungnya berdebar kencang. Dengan tangan gemetar, Sinta memutar kamera ke arah jendela dan menyorotnya. Wajah Anna muncul. Tapi kali ini bukan di luar. Wajah itu ada di balik kaca, di sisi dalam ruangan, menatap lurus ke arahnya. Kamera terjatuh, layarnya bergetar hebat, lalu semuanya menjadi gelap. 2 minggu berlalu, tim dari kampus akhirnya tiba di lokasi. Mereka langsung menuju ke rumah tua itu. Mobil Sinta ternyata masih terparkir rapi di depan rumah, persis seperti saat ia meninggalkannya. Tapi, Sinta sendiri tidak ada di manapun. Ia lenyap tanpa jejak. Setelah pencarian yang sia-sia, satu-satunya barang milik Sinta yang berhasil mereka temukan adalah kameranya, tergeletak begitu saja di dalam rumah. Dengan harapan menemukan petunjuk, mereka memutar rekaman terakhir. Video itu berjalan normal, hingga tiba-tiba, tepat sebelum layar menjadi hitam pekat, ada satu frame yang membeku selama 3 detik. Gambar itu menunjukkan wajah Anna yang menatap lurus ke arah kamera. Namun, bukan itu yang membuat bulu kuduk mereka merinding. Di belakang Anna, pada pantulan cermin di jendela timur, terlihat wajah Sinta yang juga sedang menatap tajam dari balik kaca. Sampai hari ini, rumah itu masih berdiri kokoh. Seakan tak tersentuh oleh waktu, ia menyimpan sebuah kisah kelam yang terus berbisik di telinga penduduk sekitar. Setiap malam bulan purnama tiba, jangan pernah melirik ke jendela timur rumah itu. Konon, di sana masih sering terlihat 2 sosok wajah. Satu wajah perempuan Belanda dengan tatapan kosong, dan satu lagi wajah perempuan muda yang selalu membawa kamera tuanya. Kata orang-orang, rumah itu tidak pernah tidur. Ia selalu mengintai, menunggu mangsa berikutnya. Dan mungkin, jika kamu cukup berani untuk menantang takdir, coba tatap jendela timur itu tepat saat tengah malam. Siapa tahu, kamu akan menemukan siapa yang selama ini sedang menatap balik dari kegelapan. Kisah apa lagi yang tersembunyi di baliknya? Terima kasih telah menemani Hartok Sanjaya malam ini. Setiap sudut gelap, setiap bisikan angin, menyimpan sebuah rahasia yang menunggu untuk diungkap. Jika kalian menikmati sensasi merinding dan debaran jantung dari kisah-kisah misterius, tunjukkan dukungan kalian dengan menekan tombol like, bagikan ke Timonman pemberani lainnya, dan tentu saja, subscribe channel ini. Ingat, kegelapan malam bukan hanya pertanda akhir hari. Bagi kita, ini adalah awal dari sebuah petualangan baru. Setiap malam, selalu ada cerita yang menanti untuk diceritakan. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Selamat beristirahat, dan jangan pernah menatap jendela terlalu lama, karena kita tidak pernah tahu siapa atau apa yang sedang menatap balik dari luar sana.